Teman-teman, terima kasih telah menemukan video kita ya. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dan saya ucapkan selamat berjumpa di video saya. Minta maaf teman karena kesibukan saya jarang-jarang mengupload video. Teman-teman, dukung terus video kita, dukung terus channel kita dengan cara dibagikan videonya, baru ditekan like, beri komentar, dan tentunya juga tekan subscribe-nya. Nah, teman-teman, topik kita kali ini saya beri judul yaitu kanibalisme perdebatan Protestan Katolik, Katolik Protestan. Jadi tema ini atau topik ini datang dari pergumulan hati saya melihat perdebatan-perdebatan beberapa orang di YouTube. Karena selalu muncul di beranda YouTube saya ya perdebatan mereka. Jadi ada tokoh-tokoh Protestan, tokoh-tokoh Katolik atau rohaniawan lah atau pengajar lah, kita katakan demikian, yang selalu memperdebatkan sejarah gereja masa lalu. Ya, sejarah gereja masa lalu. Mereka memperdebatkan kejadian pasca reformasi Martin Luther ya tahun 1500-an sampai mungkin dekade-dekade mendekati di tahun tersebut ya. Mereka berdebat tentang itu semua, berdebat tentang doktrin-doktrin kekristenan, berdebat yang satu pihak Katolik mendebat Protestan, yang Protestan mendebat Katolik gitu ya, menjelek-jelekkan dogma dan doktrin masing-masing gitu ya, menganggap gereja masing-masing yang paling benar, sehingga cenderung melecehkan, cenderung menghina, cenderung menyerang ya. Dan itu selalu muncul di beranda YouTube saya karena memang beberapa bulan ini mereka selalu berdebat. Teman-teman, saya termasuk jemaat atau orang Kristen, orang percaya yang mendukung gerakan kesatuan gereja atau okumene inklusif gitu ya, di mana orang-orang Kristen tersebut, apakah Katolik dan Protestan dan beberapa aliran Protestan itu meninggalkan atau melupakan atau lupakanlah sejarah masa lalu, sejarah kelam gereja masa lalu yang telah selesai pada zamannya, dan zaman tersebut, kejadian zaman tersebut tidak perlu kita tarik di zaman modern sekarang ini ya, di tahun 2025 ini. Karena apa? Karena perdebatan Martin Luther dan gereja atau rohaniawan gereja pada umumnya yang berseberangan dengan Martin Luther itu sebetulnya sudah selesai. Sudah selesai teman-teman ya, sudah selesai. Oleh karenanya tidak perlu kita menyeret-nyeret masa lalu. Perdebatan masa lalu itu bahkan menimbulkan peperangan yang luar biasa di Jerman antara Katolik dan Protestan itu. Tidak perlu kita membawa situasi psikologis gereja, jemaat, umat masa itu 1500 ke tahun 2025 ini. Situasinya berbeda, zamannya berbeda. Teman-teman, kalau tahun 1500-an di bawahnya atau di atasnya, kalau seseorang teolog dikatakan sesat, itu bisa diberi hukuman yang sangat keras, dengan mengakhiri hidup teolog yang dianggap sesat tersebut. Ya, gereja bisa melakukan itu karena situasionalnya memang seperti itu. Karena kehidupan bergereja kala itu memang seperti itu. Tapi kalau kita bawa di tahun 2025 ini tidak bisa lagi, teman-teman. Tidak bisa lagi. Orang yang sesat menurut kita tidak bisa memberi hukuman kepada mereka. Tidak bisa. Bahkan mungkin kita yang menyesatkan orang bisa dilaporkan orang. Kita masuk penjara. Situasinya telah berubah, teman-teman. Ya, situasinya telah berubah.
Oleh karenanya perdebatan-perdebatan model mereka itu tidak cocok lagi dilakukan saat ini. Ya, tidak cocok lagi. Dan kita harus menolak itu semua. Jangan kita ikut-ikutan mereka ya, berdebat, melecehkan, menghina dogma doktrin gereja masing-masing. Tidak baik. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya, kalau di kampung-kampung Katolik dan Protestan itu bersatu, teman-teman, bersatu, saling mengunjungi, bahkan saling latihan kor, bahkan ya, di kampung-kampung berdampingan gereja Katolik dan gereja Protestan dengan aliran-aliran Protestan yang lain. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Berdampingan, bekerja sama, gotong royong. Kalau Natal saling mengundang, saling mengunjungi. Kalau Natal di kampung-kampung. Bayangkan datanglah pendebat-pendebat model begini di YouTube. Membawa-bawa nama Protestan, membawa-bawa nama Katolik, lalu berdebat, saling menjelekkan. Apa jadinya jemaat dan umat yang ada di bawah, yang ada di kampung-kampung? Mereka ada orang awam, mendengar orang-orang seperti ini berdebat, dan mereka sangat mengidolakan mungkin orang-orang ini. Akhirnya apa? Timbul pikiran negatif dengan tetangga yang berlainan gereja. Antara Protestan Katolik, antara Katolik dan Protestan. Efeknya luar biasa, teman-teman. Jadi oleh karenanya hentikan perdebatan model-model begitu ya. Perdebatan model-model begitu hentikan. Tidak ada gunanya. Kontraproduktif terhadap penyebaran kerajaan Allah di muka bumi ini, pekabaran Injil di muka bumi. Kontraproduktif, tidak ada gunanya, merusak jemaat, merusak umat. Yang kedua, apanya lagi yang Anda perdebatkan? Semua perdebatan antara Martin Luther dan gereja induknya saat itu dan teolog-teolog saat itu, dan pasca Martin Luther tiada, itu sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Misalnya di dalam perdamaian Augsburg, misalnya Augsburg, maaf saya kurang pandai bahasa Jerman. Ya. Tanggal 25 September tahun 1555 misalnya. Itu ada perdamaian dalam pengakuan Luteranisme dan Katolik, bahwa kedua gereja ini sudah berjalan masing-masing, saling mengakui, berdamai. Ya, berdamai. Sudah, Protestan silakan berjalan sendiri, Katolik silakan berjalan sendiri. Selesai sudah. Ya. Tidak ada lagi konflik. Perdebatan konflik itu telah selesai. Protestan silakan berjalan sendiri, yang Katolik silakan berjalan sendiri. Perjanjian ini dilakukan oleh Dewan Kekaisaran Romawi Suci. Jadi setiap raja-raja yang berada di bawahnya diberi kebebasan untuk menetapkan gereja mana yang menjadi gereja mereka tanpa ada paksaan. Silakan, mau Protestan silakan, mau Katolik silakan. Tidak boleh lagi ada perdebatan, tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada peperangan akibat perbedaan-perbedaan itu. Jadi semua permasalahan telah selesai. Katolik silakan berjalan sendiri, Protestan silakan berjalan sendiri. Lalu misalnya ada juga tahun 1999 ada deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran, dikenal dengan JDDJ ya. Perjanjian bersejarah yang ditandatangani dan efektif untuk mengatasi konflik ya, antara Katolik Protestan, bahkan diperluas dengan aliran Protestan yang lain, Lutheran, Metodis, Anglikan.
bahwa sepaham, sepikir tentang keselamatan di dalam Tuhan. Jadi perdebatan itu selesai, doktrin pembenaran itu telah selesai dan sama-sama mengaku, ya sama-sama mengaku. Tahun 1999, tepatnya 31 Oktober tahun 1999. Jadi ini deklarasi bersama yang meneguhkan beberapa deklarasi-deklarasi perdamaian antar gereja Katolik dan Protestan dan aliran-aliran Protestan. Konflik selesai. Jadi keliru kalau ada orang yang masih senang memperdebatkan Katolik yang benar, Protestan salah, Protestan benar, Katolik yang salah. Keliru Anda. Semua itu sudah selesai. Kalau Anda meyakini Protestan, silahkan Anda menjadi Protestan. Kalau Anda meyakini Katolik, silahkan Anda menjadi Katolik yang baik. Ya. Yang ketiga. Jadi gereja Katolik maupun gereja Protestan dan aliran-aliran Protestan, komunitas Protestan yang lain sepakat bahwa untuk mengukur suatu gereja ajaran yang sesat yaitu pengakuan iman rasuli. Percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Percaya kepada Yesus Kristus yang dilahirkan dari kandung dari yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, percaya pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ini adalah iman Kristen yang primer, yang pokok, yang utama. Baik Katolik maupun Protestan dan aliran-aliran Protestan, Anglikan, Metodis, ya, dan lain-lainnya percaya dengan iman ini. Apapun gerejanya, kita percaya Tritunggal yang Maha Kudus ini. Kita mengimani Tritunggal yang Maha Kudus ini. Ya. Ini yang mempersatukan kita. Malah ini yang mempersatukan kita. Pengakuan iman rasuli yang mempersatukan Katolik maupun Protestan, Protestan pun maupun Katolik. Lalu ada lagi yang sering saya sebut yaitu iman yang sekunder. Kalau yang tadi primer, pokok, utama, pertama dan tertinggi, ini adalah iman sekunder, tambahan. Inilah yang menjadi dogma gereja, doktrin gereja, atau kebiasaan gereja, atau budaya gereja. Pada sisi ini kita bisa berbeda. Protestan bisa berbeda dengan Katolik, Katolik bisa berbeda dengan Protestan dan Metodis, Anglikan dan lain sebagainya. Gak apa-apa kita berbeda. Sesama Protestan ada yang boleh makan botarnya daging babi misalnya. Ada yang tidak boleh misalnya. Ada yang beribadah hari Sabtu, ada yang beribadah hari Minggu misalnya. Lalu ada Katolik tanda salib misalnya. Dan lain-lain. Itu adalah iman sekunder, tambahan yang menjadi budaya, kebiasaan. Boleh berbeda. Dalam konteks ini Protestan, Katolik, Protestan tidak boleh saling menyerang, saling menjelekkan, saling menghina. Karena apa? Yang penting dan terutama itu adalah pengakuan iman rasuli, kalimat syahadatnya orang Kristen, iman primer, iman kita yang primer, yang pokok, yang tertinggi itu. Seperti itu. Kalau dogma-dogma gereja itu hanya dibuat oleh orang-orang pendiri gereja atau rohaniawan gereja berdasarkan penghayatan mereka tetap firman Tuhan, Alkitab. Boleh-boleh saja.
berbeda kita dalam hal itu. Tetapi ketika kita berbeda dalam hal pemahaman Allah Tritunggal, berarti kita memang berbeda. Tapi saya percaya Katolik dan Protestan itu adalah percaya terhadap Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Oleh karenanya teman-teman, akhiri perdebatan-perdebatan model begitu. Masih banyak ladang-ladang penginjilan kita yang lain. Tantangan iman orang Kristen itu banyak. Dan kita harus menang di dunia medsos. Kerajaan Allah, pengajaran Allah yang sehat harus menang di dunia medsos. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Injil yang benar. Kabar baik yang benar. Banyak. Nah, gereja Katolik dan Protestan, semua rohaniawan Katolik dan Protestan harus bergandengan tangan untuk melawan ajaran-ajaran yang merongrong iman kita, iman primer, iman sekunder, iman yang paling utama itu. Ya. Jadi buat Anda rohaniawan Katolik, rohaniawan Protestan, hentikan perdebatan itu. Anda merusak tubuh Kristus. Apalagi kalau sampai menggunakan jubah Anda ingin menyerang Katolik, ingin menyerang Protestan, mempermalukan sekali ya. Bikin malu saja. Ya, Anda orang pintar sebenarnya, orang cerdas. Ya, tapi karakter seperti itu tidak mencerminkan karakter Kristus. Bayangkan Yesus Kristus ketika ditanya, siapakah sesamaku itu? Ketika Yesus mengajarkan hukum kasih, hukum yang tertinggi, ya, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama, muncul pertanyaan, siapakah sesamaku itu? Lalu adalah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik itu. Ternyata sesama kita itu adalah orang yang berlainan gereja dengan kita, orang yang berlainan suku dengan kita. Pokoknya orang yang berlainan dengan kita lah, itu sesama kita. Apalagi ini yang satu Katolik percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Protestan juga percaya, saling menjelekkan, ya, merusak. Makanya saya katakan kanibalisme. Terjadi kanibalisme, saling menelan, saling memakan, saling menghancurkan dengan perdebatan model-model begitu. Sayang sekali kecerdasan Anda teman-teman. Rohaniawan model-model Anda itu berdebat hanya untuk menimbulkan kanibalisme di tengah-tengah orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasihan sekali. Ya, kontraproduktif. Siapa saja yang menemukan video kita lawan itu semua perdebatan model itu. Dan marilah kita hidup rukun. Protestan, Katolik, Protestan di mana saja berada, di kampung-kampung, bergandengan tangan kita membangun gereja, bergandengan tangan kita membangun jemaat, bergandengan tangan kita ketika perayaan Natal, perayaan Paskah, ketika ada pernikahan-pernikahan di kalangan gereja, bergandengan tangan kita. Lupakan mereka, penyesat mereka. Merusak mereka, ya, kontraproduktif terhadap kesatuan keesaan gereja, orang-orang percaya, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya rindu mengajak kita menjadi agen-agen pembawa perdamaian, pembawa berkat buat kita semua, ya. Belajar dan undang Roh Kudus supaya kita memiliki hikmat sebagai orang percaya. Dengarkan baik-baik, hukum tertinggi adalah hukum kasih. Mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu saja teman-teman. Ya, bagikan video kita, dukung channel kita. Channel Bang Junjungan Rahayu. Saya ucapkan selamat beraktivitas, ya. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.